Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan kajian kitab Taisirul Khalaq dalam bab An-Namimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. An-Namimatu utawi iki iku mertelaken adu-adu, provokasi. Hiya utawi an-namimah iku naklu aqwalin nasi mindah piro-piro ucapane manusia au amalihim atau piro-piro penggaweane annas au ahwalihim atau piro-piro tingkai nas ilal khairi maring wong liya ala wajil ifsadi ing atase dalan rusak. Wal ba'itsu te perkara kang dorong alaiha ing atase namimah iku imma iradatus su'i ana kalane ngarepaken ala bil manquli anhu kelawan wong kang den pindah apa anhu al aw idharul hubbi atawa mertelaaken temen atawa njelasaken lahiraken temen lil manquli ilaihi maring wong kang den pindai sapa ilaihi al awit tafriju atawa njembaraken fil hadithi ing dalam omong-omongan awil khawdu ana atawa tenggelam mancing fil fuduli ing dalam luluwian. Wallazi uti perkara yakufu kang nyegah apa allazi al insana ing manusa anin namimati saking adu-adu iku muhur we insan biannaha kalawan setune namimah iku tad'u narik apa namimah ila taqatai maring pekot-pekotan sedulur au wa iku tunaril adawati lan ngurupaken geni permusuhan wasiqa kulaiqo bilan amri ngahaki siksaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbakum satuna duitin temen-temen sira kabeh ilallahi maring Allah iku alladzina pira-pira wong akeh ya lafuna kang pada temen-temenan sapa alladzin wa yu'lafuna lan pada den demeni sapa alladzin. Wa inna bukhadakum lan satune den sengi-sengi sira kabeh ilallahi maring Allah iku al-masya'u pira-pira wong kang akeh lumakune al-basyauna pira-pira wong kang akeh lumakune binamimati kelawan adu-adu al-mufarriquna kang misah-misahaken kabeh bainal ikhwani ing dalam antara manusia bainal ikhwani ing dalam antara pira-pira sedulur wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ora manjing al jannata ing swarga sapa namam wong kang akeh adu-adune. Nah, bismillahirrahmanirrahim an-namimah, provokasi. Apa itu an-namimah? Hiya naklu aqwalin nas au a'malihim au ahwalihim ilal khairi ala wajil ifsad. Yaitu mengalihkan informasi orang lain atau perilaku orang lain atau kondisi orang lain, mengalihkan kondisi mengalihkan informasi kata-kata, perilaku atau kondisi kepada yang lain, kepada khalayak, baik itu secara personal maupun rame, ala wajil ifsadi, atas dasar merusak. Jadi menginformasikan ke orang lain tentang kata-kata si A atau tentang perilaku si A atau tentang kondisi si A kepada orang lain, baik itu secara personal, pribadi ke pribadi, maupun secara umum, halayak rame, yang tujuannya ala wajil ifsadi, untuk ketidakbaikan, untuk kejahatan. Tujuannya untuk kejahatan. Wal ba'itsu 'alaiha, motivasinya bisa jadi motivasinya macam-macam. Al ba'itsu 'alaiha macam-macam. Macam-macamnya diantaranya imma iradatus su' bil manquli anhu. Salah satu motivasi dalam perilaku
namimah, provokasi. Motivasi dalam provokasi itu ada kalanya eh, mengharapkan kejahatan, ada balasan orang yang diinformasikan. Jadi ketika misalnya si A membicarakan tentang si Fulan kepada si B, maka harapannya si B ini akan melakukan perlawanan atau melakukan kejahatan atau melakukan dendam kepada si A atau melakukan kejahatan apa saja lah, kejelekan apa saja kepada si Fulan. Jadi kepada si Fulan. Jadi iradatu su' bil manquli anhu. Adanya reaksi jahat atau reaksi jelek dari lawan bicara, dari orang yang menerima atau objek provokasi. Itu pertama. Yang kedua, au idharul hubbi lil manquli ilaihi. Yang kedua, ada rasa berharap atau menampakkan kesenangan pada pada apa eh, pada objek pertama. Jadi kayak contoh tadi si A mau membicarakan tentang Fulan kepada si B, harapannya dapat menarik simpati si Fulan itu. A-nya dapat menarik simpati si Fulan. Awit tafriju fil hadis, atau membesar-besarkan informasi, membesar-besarkan berita. Jadi beritanya tidak seberapa, tapi diprovokasi sehingga menjadi luar biasa. Beritanya biasa, tapi ketika dalam konteks provokasi maka menjadi luar biasa. Yang terakhir awil khawdu fil fudul atau iseng. Yang terakhir iseng. Jadi 4 motivasi inilah yang kemudian menjadikan orang melakukan provokasi, yaitu berharap ada reaksi jahat dari objek yang diprovokasi, atau berharap ada atau menampilkan kesenangan kepada eh, subjek pertama, kepada orang yang sumber pertama, atau sekedar membesar-besarkan berita, atau hanya iseng. Nah, semua itu jahat semua, empat-empatnya jahat. Baik motivasi karena berharap kejahatan atau berharap reaksi jahat dari orang, dari objek atau yang lainnya. Pokoknya semua bentuk motivasi provokasi, adu-adu atau fitnah itu semuanya jelek. Walladzi yakuful insana 'alan namima ilmuhu bi annaha tad'u ila taqattu'i wa iqadu naril 'adawa wastiqaqul 'iqabi. Satu-satunya yang bisa menghalang-halangi orang untuk bertindak provokasi, orang tidak bisa melakukan provokasi, itu hanya satu, yaitu pengetahuan bahwa tindakan provokasi bisa mengakibatkan kehancuran dalam eh, relasi, ila taqatu', kehancuran dalam berhubungan, baik berhubungan persaudaraan, pertemanan, atau apa sajalah, gara-gara provokasi menjadi hancur. Kemudian yang kedua, wa iqadu naril adawati, pengetahuan atau mengetahui atau benar-benar tahu, menyadari bahwa provokasi dalam bentuk apapun bisa memicu api permusuhan. Kemudian yang ketiga, jelas wastiko kulangi kopi, sadar bahwa dalam provokasi ada siksaan kelak, ada balasan kelak di akhirat nanti. Jadi menyadari 3 hal ini, satu, menyadari bahwa dalam provokasi eh, ada hubungan yang putus, atau ada mencegah, menghalang-halangi terusnya hubungan relasi, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, hubungan apa saja. Menyadari hal itu, atau menyadari bahwa di dalam provokasi ada memicu api permusuhan, atau menyadari bahwa di dalam provokasi itu ada balasan Tuhan, maka sadar dengan 3 hal itu bisa
mencegah orang untuk berbuat, bertindak, melakukan provokasi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sebuah hadis gini, inna ahabbakum ilallahi alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Wa inna bukhadakum ilallahi al-masya'un bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Orang yang paling dicintai di sisi Allah adalah orang-orang yang saling sayang menyayangi. Dia menyayangi dan disayangi. Wa inna bukhadakum ilallah al-masya'un bin namimah. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang selalu melakukan provokasi kepada orang lain sehingga menjadi keributan. Ini banyak sekali contoh-contohnya dalam sejarah. Di antaranya ya apa yang dipicu oleh informasinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu banyak sekali yang permusuhan-permusuhan yang dipicu dari provokator Abdullah bin Ubay. Al-mufarriquna bainal ikhwan, yaitu orang-orang yang memisahkan di antara sesama saudara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain kanjeng Nabi bersabda bahwa la yadkhulul jannah namamun, tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang hobinya provokasi, suka bikin fitnah, yang A difitnah melakukan begini begitu, atau ngomong begini begitu kepada si B, kemudian si B dan seterusnya seperti itu. Suka bikin isu, suka bikin informasi-informasi yang memicu pada pertikaian antar sahabat, antar tetangga, antar saudara dan lain-lainnya. Al-kibru wallahu alam.